15. Fakta aneh tentang Bhutan di mana wanita dapat memiliki lebih dari satu suami. Nombor 15. Bhutan, negara naga guntur permata tersembunyi di Himalaya, terletak di dalam rangkaian pegunungan Himalaya yang megah. Bhutan, yang dikenal secara romantis sebagai negara naga guntur, Druk Yul, adalah negara yang misterius dan menawan di mana waktu seolah berhenti. Dengan luas sekitar 394 km persegi, sebesar negara bagian Maryland AS, Bhutan ibarat permata tersembunyi di antara dua raksasa Asia, China dan India. Iklim Bhutan bervariasi dari subtropis di lembah selatan hingga dingin beku di Alaska dan pegunungan utara. Yang benar-benar luar biasa adalah berkat kebijakan perlindungan lingkungan yang ketat, Bhutan adalah satu-satunya negara karbon negatif di dunia yang menyerap lebih banyak karbon daripada yang dihasilkannya. Dengan lebih dari 72% dari tanahnya ditutupi oleh hutan, negara ini bertindak sebagai paru-paru hijau bagi planet ini. Nama Bhutan diberikan oleh Barat, tetapi penduduk lokal menyebut tanah air mereka Druk Yul, yang berarti tanah naga guntur, terinspirasi oleh badai besar yang menggelegar dari Himalaya. Para pengunjung yang mendaki melalui pegunungan mungkin mengalami hujan deras yang ganas ini secara langsung, seolah-olah dikejar oleh naga yang melemparkan bola salju dari langit. Dengan tepat, bendera nasional Bhutan menampilkan seekor naga putih yang memegang permata berharga, melambangkan harmoni dan kemakmuran. Dengan populasi sekitar 800,000 orang, kurang dari populasi San Francisco, Bhutan etnis yang beragam, dengan 3 kelompok utama, Ngalop, Sharchop, dan Lhotshampa. Meskipun merupakan negara Asia yang terisolasi yang terletak di Himalaya, banyak yang berasumsi bahwa orang-orang Bhutan tidak bisa berbahasa Inggris. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Selain bahasa ibu mereka, Dzongkha, sebagian besar orang Bhutan, termasuk anak-anak, lancar berbahasa Inggris. Dikenal sebagai negara terbahagia di dunia, Bhutan menawarkan cara hidup yang sederhana dan damai. Dengan mayoritas warganya mempraktikkan agama Buddha dan dipengaruhi secara mendalam oleh spiritualitas dan agama. Negara terbahagia di dunia. Bisakah Anda percaya bahwa sebuah negara kecil dengan ekonomi yang modis dan tingkat buta huruf yang signifikan bisa menjadi negara terbahagia di dunia? Itulah Bhutan, sebuah kerajaan yang tersembunyi di Himalaya yang menakjubkan, di mana kebahagiaan tidak datang dari kekayaan, tetapi dari hati dan cara hidup. Di Bhutan, kemajuan tidak diukur dengan PDB, tetapi dengan kebahagiaan nasional bruto, KNB, sebuah filosofi yang unik untuk negara ini. Masyarakatnya hidup dalam harmoni dengan alam yang masih murni, menghirup udara yang begitu segar, sehingga tidak ada yang sebanding dengan kota-kota industri di barat. Dengan lebih dari 72% dari tanahnya ditutupi oleh hutan, Bhutan benar-benar salah satu surga hijau terakhir di bumi. Survei menunjukkan bahwa pemandangan gunung yang menakjubkan dan kebanggaan budaya berkontribusi pada kepuasan orang-orang Bhutan. Mayoritas mengikuti ajaran Buddha, mempraktikkan belas kasih dan percaya pada karma, yang menghasilkan sebuah bangsa dengan hampir tidak ada kejahatan. Sangat luar biasa, hierarki sosial begitu minimal sehingga Anda mungkin melihat seorang pangeran bermain sepak bola dengan anak-anak desa tanpa perlakuan istimewa. Rasa puas yang mendalam di antara rakyatnya menjadikan Bhutan tempat yang unik dan damai untuk ditinggali. Nomor 13. Pria bisa memiliki lebih dari satu istri dan wanita pun bisa. Sulit untuk dipercaya, tetapi di Bhutan, negara terbahagia di dunia, praktik pria memiliki lebih dari satu istri tidak hanya ada, tetapi juga diterima secara budaya. Dan ini bukan hanya hak istimewa bagi pria. Di Bhutan, wanita juga bisa memiliki lebih dari satu suami, sebuah fakta yang mungkin akan mengejutkan Anda. Bagi wanita di Bhutan, pernikahan menawarkan perlindungan dan hak yang luar biasa.
Seorang wanita bisa menikah dengan banyak pria dan meskipun hanya suami pertama yang diakui secara resmi, dia tetap menjadi figur sentral dalam keluarga. Setelah menikah, biasanya pria pindah ke keluarga istri mereka dan dalam kasus perceraian mereka diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada wanita. Wanita di Bhutan memegang tempat yang menonjol dalam masyarakat dan sangat dihormati. Tidak jarang melihat sekelompok wanita ceria tertua dan berbincang-bincang larut malam di jalan. Mereka bisa bebas keluar dengan teman-teman tanpa batasan keluarga. Kepercayaan diri, keceriaan, dan sikap santai mereka membuat wanita Bhutan sangat menarik, meninggalkan kesan yang mendalam tidak hanya pada pria lokal, tetapi juga pada pengunjung internasional. Kecantikan mereka bukan berasal dari gaun desainer yang glamour atau perhiasan mahal. Itu memancar dari rasa kebebasan, kebahagiaan, dan kemandirian kuat yang mereka nikmati. Namun jangan terlalu cepat beranggapan bahwa ini akan membuat orang-orang bergegas ke Bhutan untuk mencari istri. Negara ini sangat menekankan pada pelestarian budayanya, sehingga cukup sulit bagi orang asing untuk menikah dengan warga negara Bhutan. Jadi, jika Anda bermimpi memiliki banyak pasangan di sini, sebaiknya lakukan penelitian dengan seksama sebelum membuat rencana. Ingin tahu mengapa? Tinggalkan komentar dengan nomor 4 dan kami akan menjelaskannya kepada Anda. Nomor 12. Kisah cinta romantis Raja dan Ratu Bhutan. Raja Bhutan saat ini, Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchok, tidak hanya terkenal karena kepemimpinannya yang luar biasa, tetapi juga karena kisah cinta yang luar biasa dengan Ratu Jetsun Pema, yang terkenal sebagai ratu termuda di dunia. Saat mereka menikah, ratu tersebut baru berusia 21 tahun. Cinta mereka menarik perhatian media internasional berkat keindahan dan harmoni pasangan kerajaan tersebut. Kisah cinta ini dapat dibandingkan dengan dongeng terkenal, di mana cinta melampaui semua batas waktu. Yang lebih luar biasa, meskipun tradisi Bhutan memperbolehkan pria memiliki banyak istri, Raja Jigme telah menyatakan bahwa dia hanya akan memiliki satu istri, Ratu Jetsun Pema. Pengabdian yang tak tergoyahkan ini menjadikan pasangan ini simbol cinta dan kesetiaan. Kisah cinta mereka dimulai dengan pertemuan kebetulan ketika Jetsun Pema baru berusia 7 tahun. Gadis muda itu segera terpesona oleh pangeran mahkota Jigme yang tampan berusia 17 tahun dan berlari untuk memeluknya dengan terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengannya di masa depan. Meskipun dia masih sangat muda saat itu, kepolosan dan ketulusannya menandai momen penting dalam hidup mereka. Apa pendapatmu tentang kisah cinta dongeng ini? Jika kamu menyukai fakta ini, sukai video ini dan komentar dengan angka 7 untuk memberitahu kami. Angka Selvat, tidak mudah untuk mengunjungi Bhutan. Terletak jauh di Himalaya, Bhutan adalah tujuan yang sulit dijangkau tanpa perencanaan yang cermat. Sebagai salah satu negara yang paling terisolasi di dunia, Bhutan hanya memiliki satu bandara internasional, Bandara Piro, yang terletak sekitar 35 km dari ibu kota, Thimphu. Landasan pacu di sini sangat pendek dan terletak di antara pegunungan yang menjulang tinggi, menjadikan lepas landas dan mendarat tantangan yang signifikan bagi pilot. Hanya mereka yang memiliki sertifikasi khusus yang diizinkan untuk terbang ke Bhutan menjadikan setiap penerbangan pengalaman yang tak terlupakan. Selain perjalanan udara, satu-satunya cara untuk masuk ke Bhutan melalui darat adalah melalui 3 rute utama dari India. Rute yang paling popular adalah dari Phencholing ke Thimphu, di mana para pelancong dapat menikmati pemandangan menakjubkan Himalaya yang megah. Apa yang membuat Bhutan unik adalah komitmen negara tersebut untuk mempertahankan identitas budayanya, untuk menjaga keindahan alam dan nilai-nilai religiusnya.
Negara ini membatasi jumlah wisatawan yang diizinkan setiap tahun. Pengunjung tidak bisa begitu saja bepergian ke Bhutan dengan bebas. Mereka harus memesan tur melalui agen perjalanan lokal. Semua pengunjung internasional ke Bhutan diharuskan membayar biaya pembangunan berkelanjutan sebesar $100 per malam. Sebagai bagian dari kebijakan pariwisata bernilai tinggi, dampak rendah negara tersebut. Biaya ini ditambahkan pada biaya akomodasi, pemandu, dan layanan lainnya. Struktur biaya ini dirancang untuk mengelola pariwisata dan memastikan pembangunan berkelanjutan sambil melestarikan budaya, lingkungan, dan cara hidup unik Bhutan. Nomor 10. Satu-satunya negara di dunia tanpa lampu lalu lintas. Bisakah Anda membayangkan sebuah negara tanpa lampu lalu lintas? Itulah Bhutan, negara kecil tetapi menawan. Alih-alih menggunakan lampu lalu lintas, Bhutan mengandalkan polisi lalu lintas yang berdedikasi yang berdiri di persimpangan untuk mengatur lalu lintas. Ini sangat berbeda dari kota besar seperti New York atau London, di mana lampu lalu lintas merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Thimphu, ibu kota dan kota terbesar, adalah satu-satunya tempat di Bhutan yang pernah bereksperimen dengan lampu lalu lintas. Namun setelah hanya 24 jam, sistem tersebut dihapus karena penduduk setempat merasa bahwa keberadaan lampu lalu lintas memisahkan mereka dari petugas lalu lintas yang ramah. Mereka lebih memilih pendekatan yang langsung dan personal. Nomor 9. Menolak makanan pada percobaan pertama adalah tanda kerendahan hati. Salah satu tradisi unik Bhutan adalah seni menolak makanan dengan sopan. Ketika ditawari makanan yang tidak bisa langsung Anda terima, Anda harus menolak dengan sopan. Tradisi ini mengharuskan Anda untuk mengatakan meishu yang berarti tidak, sambil menutup mulut Anda dengan tangan. Tapi jangan khawatir, setelah 2 atau 3 kali penolak, Anda dapat dengan hormat menerima makanan yang disiapkan oleh tuan rumah. Ini adalah cara orang Bhutan menunjukkan kerendahan hati dan rasa hormat terhadap orang lain, sebuah praktik budaya yang tak ada duanya di dunia. Menariknya, sementara menolak makanan di ISS atau Eropah mungkin dianggap tidak sopan di Bhutan. Itu adalah bagian dari ritual, cara untuk menjaga komunikasi yang harmonis dan melestarikan keramahan dalam komunitas. Nomor 8, tidak ada McDonald's atau Starbucks. Dapatkah Anda membayangkan sebuah negara tanpa McDonald's, Starbucks, atau merek internasional lainnya? Itu adalah Bhutan, satu-satunya negara di dunia yang tidak tersentuh oleh raksasa korporasi. Menurut wirausahawan Choki Wangmo, itu bukan karena adat atau pembatasan, tetapi semata-mata karena Bhutan, bukan pasar yang menguntungkan bagi merek internasional. Jika nama-nama besar ini membuka toko di sini, kemungkinan besar mereka akan tutup dalam beberapa bulan akibat permintaan yang rendah. Bhutan dengan populasi hanya sekitar 800,000 orang, lebih kecil dari sebuah kota besar di AS, adalah negara yang kaya akan budaya tetapi tidak selalu mengikuti tren konsumen global. Rakyat Bhutan menghargai kebahagiaan, perdamaian, dan alam di atas berbelanja atau mengkonsumsi merek internasional yang terkenal. 7. Warga negara mendapatkan perawatan kesehatan gratis. Setiap orang Bhutan memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan gratis. Apakah itu obat-obatan atau opsi perawatan, pasien bebas memilih jalannya sendiri dan pemerintah sepenuhnya mendukung dan memberikan bantuan. Bahkan ketika seorang pasien perlu pergi ke luar negeri untuk perawatan, pemerintah menanggung semua biaya perjalanan dan perawatan kesehatan. Tidak seperti di AS atau Eropah, di mana sistem perawatan kesehatan swasta mendominasi dan seringkali datang dengan biaya tinggi. Bhutan tidak memiliki rumah sakit swasta. Sistem perawatan kesehatan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah, memastikan bahwa setiap warga negara, baik di daerah pedesaan maupun di pusat kota, menerima tingkat perawatan yang sama.
Tidak ada perbankan online di Bhutan. Jika Anda membayangkan negara modern dengan layanan online yang mulus, Bhutan mungkin akan mengejutkan Anda. Di negara ini tidak ada bank yang memungkinkan Anda membuka akun secara online. Alih-alih duduk di rumah dan melakukan transaksi dari komputer atau ponsel Anda seperti yang Anda lakukan di AS atau Eropah, warga Bhutan harus mengunjungi bank secara langsung. Bayangkan jika di IS Anda bisa menjadwalkan pertemuan dengan hanya beberapa klik. Nah, di Bhutan, Anda harus melakukan panggilan telefon atau bertemu langsung untuk mengaturnya. Mengenai pesan teks atau layanan pelanggan online, itu adalah sesuatu yang tidak akan Anda temukan dengan mudah di Bhutan. Di dunia ini, Bhutan berdiri sebagai oasis yang damai, di mana segalanya bergerak dengan iramanya sendiri, tidak terpengaruh oleh kesibukan teknologi modern number 5, festival tradisional berwarna-warni Bhutan. Festival di Bhutan disebut Chechu dan memainkan peran penting dalam budaya dan sejarah negara tersebut. Orang Bhutan mengenakan pakaian tradisional, go untuk pria, dan kira untuk wanita, dan berpartisipasi dalam tarian dan lagu tradisional. Di antara banyak Tishechu, yang paling terkenal adalah Paro Tishechu, yang diadakan di musim semi selama 5 hari. Orang-orang berkumpul di Parozong, sebuah benteng kuno yang dibangun pada tahun 1844 untuk menghormati Guru Rinpoche, sang master yang membawa Buddhisme ke Bhutan. Sorotan festival ini adalah pembukaan lukisan Thangka, raksasa yang menggambarkan Guru Rinpoche yang ditampilkan di dinding biara sebagai doa untuk pengampunan dan kedamaian bagi umat manusia. Festival menarik lainnya adalah Jambai Lakhang Drup yang diadakan di kuil kuno Jambai Lakhang di tepi sungai Bumthang Chu, dikenal dengan tarian api mewang dan tarian telanjang Turcam. Festival ini mengirimkan pesan untuk menjauhkan nasib buruk dan menyambut keberuntungan. Bayangkan 16 pria menari di bawah cahaya misterius api di tengah malam. Anda akan benar-benar merasakan keajaiban yang tak tertandingi di tempat lain. Amfard ziarah ke Thimphu, ibu kota. Thimphu, ibu kota Bhutan, bukan hanya pusat politik dan budaya, tetapi juga jantung dari tradisi uniknya. Terletak pada ketinggian 2.34 meter di atas permukaan laut, Thimphu adalah ibu kota tertinggi kelima di dunia, mengalahkan sebagian besar kota besar di Australasia dan Eropah. Dibandingkan dengan kota-kota lain, Thimphu lebih kecil, namun memiliki keindahan yang tenang dan langka dengan biara-biara suci, benteng megah seperti Tashi Chutsong, dan hutan hijau yang luas. Dengan luas lebih dari 20 miles per 1 kilometer persegi, Thimphu adalah kota terbesar dan paling dinamis di Bhutan. Meskipun memiliki populasi sekitar 100,000, kota ini tetap damai, menawarkan suasana seolah melangkah ke dalam dongeng dengan biara-biara, benteng, dan lanskap yang tenang. Thimphu juga memiliki catatan luar biasa. Patung Buddha Dordenma yang tingginya mencapai 51.5 meter adalah salah satu patung Buddha terbesar di dunia, dihiasi dengan emas dan menghadap ke selatan, melambangkan perlindungan bagi seluruh kota. Pengunjung seringkali terpesona oleh kemegahan patung tersebut dan kedamaian yang menyelimuti area ini. Selain itu, Perpustakaan Nasional Bhutan menyimpan salah satu buku terbesar di dunia, sebuah karya oleh Michael Hawley. Buku raksasa ini, yang beratnya 10 kg, berdiri sebagai simbol penghormatan terhadap pengetahuan dan budaya. Mungkin yang paling unik dari semua ini, Thimphu dikenal sebagai surga bagi anjing liar, yang sering disebut sebagai anjing paling bahagia di dunia. Dengan kepercayaan Buddha yang kuat, penduduk setempat merawat anjing-anjing ini dengan penuh kasih, menjadikan kota ini tempat yang penuh
dengan kasih sayang. Nomor 3, surga perjalanan di Himalaya. Tanpa garis pantai, Bhutan tetap menjadi tujuan impian bagi siapapun yang mencintai alam dan budaya. Terletak di antara Himalaya yang megah, Bhutan memikat pengunjung dengan lanskap yang menakjubkan, biara-biara kuno, dan warisan budaya yang unik. Salah satu tujuan terbaik adalah Biara Paro Taksang, yang juga dikenal sebagai Sarang Harimau. Terletak di tebing curam hampir 3.000 meter di atas permukaan laut, situs suci ini menarik baik peziarah religius maupun penggemar pendakian gunung. Perjalanan menuju biara adalah petualangan yang menantang, mendaki Lebanon dan perlu anak tangga selama sekitar 3 jam. Namun hadiahnya adalah pemandangan alam yang menakjubkan, hutan, air terjun, dan awan berkabut. Selain biara, Bhutan memiliki lembah Phobjikha, di mana Anda bisa menyatu dengan alam yang masih perawan dengan hutan kuno, rhododendron yang bermekaran, dan rumah tradisional yang memikat. Ini adalah tempat yang sempurna untuk belajar tentang cara hidup lokal dan mencicipi anggur beras lokal yang memikat. Tempat lain yang harus dikunjungi adalah Tula Pass, di mana Anda bisa menyaksikan matahari terbit atau terbenam dengan latar belakang salju yang luas. Chula Pass tidak hanya terkenal karena keindahan pemandangannya, tetapi juga sebagai peringatan untuk para pahlawan yang mengorbankan nyawa mereka dalam perang melawan India. Bhutan, negara kecil namun kaya, dipenuhi dengan keajaiban alam. Ini menawarkan tempat pengasingan yang damai di mana Anda akan terhubung dalam-dalam dengan alam dan penduduk lokal. Kunjungan ke Bhutan tidak hanya akan membuat Anda menjelajahi pemandangan menawannya, tetapi juga mengalami hubungan yang mendalam dengan budaya dan rakyatnya. Biaya hidup di Bhutan, tinggal di Bhutan, menawarkan pengalaman yang unik, terutama jika mempertimbangkan biaya hidup. Menyewa apartemen satu kamar di pusat kota Thimphu, ibu kotanya, rata-rata sekitar 999.74 Onggultrum, sekitar $130 per bulan. Sedangkan di luar pusat kota harganya sekitar 62.14 Onggultrum, sekitar 23. Layanan dasar termasuk listrik, pemanas, air dan layanan sampah untuk apartemen seluas 85 meter persegi, biaya sekitar $3,500 di Gultrum, sekitar $47 per bulan. Layanan internet tersedia dengan harga yang bervariasi berdasarkan kecepatan dan penyedia. Makan di luar cukup terjangkau. Sebuah makan di restoran murah biaya sekitar $2.50 di Gultrum, sekitar $3.35. Bagi mereka yang lebih suka memasak di rumah, pasar lokal menawarkan produk segar dengan harga yang wajar. Biaya transportasi cukup rendah, sebuah kartu transportasi umum bulanan tersedia, dan tarif taksi relatif murah dibandingkan dengan negara-negara barat. Biaya tambahan seperti keanggotaan klub kebugaran rata-rata sekitar 2.000 di Gultrum, sekitar 26 per bulan. Layanan kesehatan, termasuk perawatan gigi, mudah diakses dan terjangkau, dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan di AS. Secara keseluruhan, biaya hidup bulanan untuk satu orang di Bhutan diperkirakan sekitar 96,397 Gultrum, sekitar 1,250, yang sekitar 6% lebih murah dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Daya tarik ini dipadukan dengan budaya yang kaya dan lanskap yang tenang di Bhutan, menjadikannya tujuan menarik bagi mereka yang mencari gaya hidup yang berbeda. Dengan biaya ini, apakah Anda ingin menetap di sini? Jika ya, pilih 1. Jika tidak, pilih 0. Silakan bagikan jawaban Anda di kolom komentar. Nomor 1, makanan di Bhutan. Jika Anda menyukai rasa yang berani dan pedas, Bhutan adalah surga Anda. Orang Bhutan tidak hanya menikmati cabai. Mereka sangat menghormati cabai sehingga menjadikannya bahan bakar api yang esensial dalam budaya kuliner mereka.
Berbeda dengan negara lain di mana cabai hanya berfungsi sebagai bumbu, di Bhutan, cabai digunakan sebagai sayuran utama dan hadir di hampir setiap hidangan, mulai dari nasi goreng dan rebusan hingga salad. Di luar setiap rumah Bhutan, Anda seringkali melihat rangkaian cerah dari cabai merah yang sedang dijemur di bawah sinar matahari, siap digunakan sepanjang tahun. Alasannya sederhana namun menarik. Cabai tidak hanya menambah rasa pada makanan, tetapi juga membantu penduduk setempat menghadapi dinginnya Himalaya yang keras. Tidak mengherankan jika cabai adalah makanan yang paling banyak dikonsumsi di Bhutan, jauh melebihi sayuran biasa. Hidangan khas negara ini, amadachi, adalah kombinasi sempurna antara cabai yang pedas dan keju lokal yang kaya. Bayangkan menggigit cabai merah segar yang memberikan rasa pedas di lidah, meleleh tanpa kesulitan dengan keju creamy, pengalaman unik yang tidak akan Anda temukan di tempat lain di dunia. Tetapi jika makanan pedas bukanlah kesukaan Anda, jangan khawatir. Masakan Bhutan menawarkan banyak pilihan untuk selera yang lebih lembut. Anda bisa mencoba pancake dari gandum hitam, barley, atau jagung yang biasanya disajikan dengan mentega atau madu, sarapan yang ringan namun bergizi. Untuk rasa yang lebih halus, ada jasha, maru, sebuah rebusan ayam lembut yang diinfus dengan rempah-rempah ringan. Sempurna untuk mereka yang menghargai rasa yang halus. Jangan lupa untuk mencicipi zao shunggo, hidangan nasi goreng yang dicampur dengan sayuran, menawarkan rasa kaya tanpa kepedasan. Atau nikmati suja, teh mentega terkenal dari Bhutan, yang dikenal karena rasa gurih dan krimnya yang sempurna untuk menghangatkan di hari-hari pegunungan yang dingin. Hidangan-hidangan ini tidak hanya menonjolkan cita rasa khas dari masakan Bhutan, tetapi juga menunjukkan keberagamannya yang dapat memenuhi selera semua orang. Apakah Anda penggemar rempah-rempah atau lebih menyukai rasa yang lebih lembut? Bhutan benar-benar merupakan perjalanan kuliner berwarna yang menunggu untuk ditemukan. Kami telah menjelajahi 15 fakta unik dan menarik tentang Bhutan bersama-sama. Semoga ini memberi Anda perspektif baru tentang negara tersebut. Jangan lupa untuk mengikuti saluran kami, menyukai dan membagikan video ini untuk mendukung kami. Sampai jumpa di yang berikutnya.